Sahabat Retimes, kembali lagi di Hot Topic bersama saya Nadia. Kali ini kita akan mengulas topik-topik hangat yang menjadi perbincangan warganet selama satu pekan. Baik, berita pertama datang dari Majelis Ulama Indonesia yang meminta pemerintah untuk menolak diadakannya pertemuan LGBT dalam kegiatan ASEAN Queer Advocacy Week di Jakarta. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diakui di Indonesia. Berita selanjutnya datang dari dunia kesehatan. Setelah pembahasan yang cukup alot, rancangan Undang-Undang Kesehatan resmi disahkan pada Selasa 11 Juli 2023 dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta. Bersamaan dengan itu, ratusan dokter dan nakes dari 5 organisasi profesi yang terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI melakukan demo menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan disahkan karena dinilai pembahasannya tidak transparan dan terburu-buru. Selain itu, diduga masih terdapat sejumlah pasal yang bermasalah yang bisa merugikan nakes. Kita beralih ke topik selanjutnya, Kementerian Perdagangan yang berencana memberi sanksi kepada para pedagang yang menjual minyak kita dengan cara bundling. Bundling merupakan pengelompokan beberapa produk secara bersama, kemudian menjual sebagai satu unit dengan satu harga. Perlu diketahui bahwa aturan penjualan minyak goreng telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang berisi tentang penentuan batas harga minyak beserta maksimum batas pembelian minyak per orang dalam per hari. Bagi pedagang yang diketahui menjalankan praktik bundling, nantinya akan diberi sanksi berupa teguran tertulis, bahkan yang paling tinggi adalah izin usaha bagi pedagang akan dicabut. Berita selanjutnya kembali lagi terkait Undang-Undang Kesehatan. Setelah resmi disahkan, Ketua Umum PPNI Harif Fadila rencananya akan mengambil langkah judicial review. Pihaknya juga telah mengaku akan melakukan mogok kerja massal tenaga medis hingga Undang-Undang Kesehatan dicabut. Namun aksi mogok tersebut belum dipastikan kapan dimulai sebab masih berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan lainnya. Harif mengatakan aksi mogok kerja tidak bisa dilakukan hanya di internal PPNI, tetapi harus dilakukan bersama keempat organisasi profesi kesehatan lainnya. Baik Sobat Retimes, berita selanjutnya terkait pemberitaan di awal soal pertemuan LGBT yang rencananya akan diadakan di Jakarta. Setelah mendapat kecaman dari publik termasuk MUI dan pemerintah, penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week atau AAW, Soji Kauses membatalkan pertemuan di Jakarta. Menurut informasi mereka akan merelokasi tempat pertemuan di luar Indonesia. Meski begitu tidak diketahui di mana lokasi tersebut direlokasi nantinya. Namun diketahui bahwa ASEAN Soji berbadan hukum di Filipina dan bekerja sama dengan Arus Pelangi dan Forum Asia. Baik, berita selanjutnya terkait kegiatan Rakernas Apeksi yang ke-16 di Kota Makassar yang akan mendorong Undang-Undang Kota. Menurut Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, belakang didorongnya pembahasan ini adalah masalah urbanisasi yang ada di kota, seperti pemukiman kumuh, pelayanan air bersih, sanitasi, rumah hunian buruk, dan angka kejahatan yang meningkat sehingga harus diatur sedemikian rupa untuk dapat diselesaikan. Dengan adanya rencana untuk membuat undang-undang kota, dapat memberikan komitmen dari Apeksi dan di bawah bimbingan Kemendagri agar kota dapat mempunyai positioning yang penting. Baik, berita terakhir masih dalam rangkaian Apeksi yang ke-16, yang mana 3 bakal capres saling adu gagasan dalam diskusi panel bertajuk Indonesia dan Tantangan Pembangunan Kota di Masa Depan.
Pertama dari Ganjar Pranowo yang menyinggung pembangunan infrastruktur era Jokowi bisa memberikan dampak positif. Ganjar bahkan mengaku pihaknya siap untuk melanjutkan program Jokowi. Meski demikian, menurut Gubernur Jawa Tengah, di luar itu masih ada permasalahan yang belum bisa dituntaskan, yaitu permasalahan di bidang ekonomi. Selanjutnya dari Anies Baswedan yang menyoroti permasalahan distribusi penduduk dan pasokan listrik yang tidak merata hingga kemiskinan di daerah perkotaan. Menurutnya, kota yang ideal dan layak huni adalah kota yang dapat menjadi pintu kolaborasi dengan wilayah sekitarnya dan sama-sama menciptakan keberlanjutan. Terakhir dari Prabowo Subianto, menurutnya jika dibandingkan dengan negara tetangga, pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata masih kurang, meskipun secara potensi Indonesia sudah lebih besar. Selain itu, dia juga meminta agar para wali kota memperhatikan kebersihan dan keindahan kota. Menurutnya, kota di Indonesia sangat dipenuhi dengan iklan. Baik, itulah tadi beberapa berita yang telah kami rangkum dalam sepekan ini. Terima kasih telah setia membaca Diri Times ID. Saya Nadia pamit undur diri dan sampai jumpa.